Tuan Muda Jian, pukul orang tua ini lagi dan dia akan mati. Akta itu, Pak Tua. Aku memberimu waktu 3 hari untuk menyerahkannya. Jika tidak, aku akan menghancurkan klinikmu. Kau berani? Aku berani. Hahaha. Aku melakukan apa yang kukatakan. Ayah, pewaris klinik pengobatan Tiongkok Hongli, Sang Sudong. Ayah. Ayah, siapa yang melakukan ini? Itu Jian Peng. Dia ingin mencuri milik kami, akta klinik pengobatan Tiongkok Hongli. Ingat, jangan berikan kepadanya apapun yang terjadi. Ayah. Tolong, cepatlah kemari. Apakah ada orang di sana? Hai, Direktur Xiao, tolong. Anda harus menyelamatkan ayahku. Ayahku sekarat. Sang Sudong, Keluarga Xiao dari Yanding, Xiao Dinsu. siapa yang menyuruhmu membawanya ke sini? Jangan kotori lantai rumah sakitku. Direktur Xiao, kumohon selamatkan ayahku. Aku akan melakukan apapun yang Anda minta. Tuan Muda Jian sudah bicara. Tidak ada seorang pun di seluruh rumah sakit ini yang berani menyelamatkan ayahmu. Apakah kau ingin aku terbunuh? Direktur Xiao, tolong selamatkan ayahku. Aku bahkan akan menjadi sapi atau kudamu. Saya akan membalas budi Anda, Direktur Xiao. Lihat dirimu, kau miskin. Bahkan seekor anjing pun akan menjadi nasib buruk bagiku. Keluarkan dia dari sini sekarang. Jika orang tua ini meninggal di sini, saya akan melaporkan Anda karena mengganggu ketertiban rumah sakit. Kau bisa meratapi ayahmu di penjara. Direktur Xiao. Ayas, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Ini adalah Ini adalah klinik pengobatan Tiongkok Hongli yang selalu ingin direbut keluarga Jian. Dulu mereka memaksa ayahku untuk menyerahkan akta tersebut. Ayahku menolak. Mereka memukuli ayahku sampai dia terluka parah. Aku membawa ayahku untuk berobat dan mereka membawa orang untuk menghancurkan tempat ini. Itu sebabnya dalam keadaan ini. keluarga Jiang, itu keterlaluan. Ini semua salahku. Aku tidak bisa melindungi kekayaan keluarga Xiang selama beberapa generasi. Jangan khawatir, dengan keterampilan medis Anda pasti dapat memulihkan reputasi keluarga kami. Kau bodoh. Ayo kita ambil akta itu bersama-sama. Xiang Sudong, mengapa kau tidak pernah belajar? Kau nyaris lolos dari maut. Namun kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Kau masih saja mondar-mandir di depanku. Ya, sepertinya kau benar-benar ingin mati. Tuan Muda Jiang, mengapa membuang napasmu? Untuk sampah ini, dia datang sendiri kepada kita. Bukankah ini kesempatan sempurna untuk merebut akta tersebut? Kau mengerti aku. Li Shanshan, kita pernah jatuh cinta. Aku tidak pernah menyangka kau bisa begitu kejam. Yang Zudong, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Mengapa kau tidak bercermin? Memegang tanganku bukan berarti kita berpacaran. Lihatlah keadaanmu yang menyedihkan. Kau bahkan tidak setengahnya dari Tuan Muda Jiang. Aku akan mengingat penghinaan ini. Li Shanshan, cepat atau lambat kau akan menyesali ini. Tuan Muda Jiang, dia jahat padaku. Dia hanya seekor anjing. Aku akan membuatnya berlutut dan meminta maaf kepadamu nanti. Tangkap dia. Sang Sudong, kapan kau menjadi begitu hebat dalam berkelahi? Jangan khawatir, kau akan segera mengetahuinya. Kau tidak akan berani. Xiang Sudong, beraninya kau memukulku. Xiang Sudong, beraninya kau memukulku? Ayah, Xiang Sudong memukulku. Kau harus melumpuhkannya untukku. Keluar, kau tidak berguna. Bocah kurang ajar, kau berani memukul anakku. Bagaimana kau ingin mati? Dari mana datangnya anjing tua ini? Menggigit semua orang yang dilihatnya. Beraninya kau di kota anjing berbicara kepadaku seperti ini. Apakah kau bosan hidup? Kekuasaan Tuan Jiang cukup mengesankan. Saya telah melihatnya hari ini. Arkimi Nona Shen, bukan? Apa yang kau lakukan di sini? Kau harus menanyakan hal itu pada putra kesayanganmu. Ayah, jangan buang napasmu untuk mereka. Diam, bodoh. Nona Shen, ini semua salah anak saya. Saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkan 3 juta ke kediaman Anda. Sebagai tanda permintaan maaf kecil. Ayah, Bodoh, pulang. Keluarga Jiang juga memegang kekuasaan yang cukup besar. Jangan bertindak gegabah. Xuan Zuan, terima kasih telah memikirkanku. Tetapi keluarga Jiang ini, cepat atau lambat akan kubuat mereka membayar. Villa keluarga Jiang.
Apa-apaan menantu keluarga Shen ini? Aku tidak tahu apa yang Chan pikirkan. Membangun momentum untuk Sang Zudong. Tuan Muda Jing, Tuan Jing sengaja membuat masalah untuk Jiang Zudong. Pikirkanlah bahwa Shen Xuangshuan pertama memiliki perjanjian pernikahan dengan keluarga Xiao. Tapi sekarang keluarga Xiao, setelah mengetahui hal ini, tidakkah mereka akan menghancurkannya? Tidak heran. Cukup kejam. Tapi Tuan Muda Jing, untuk berjaga-jaga, kita tetap harus memiliki rencana cadangan. Jadi, apa saranmu yang harus kita lakukan? Bukankah sederhana? Kita hanya perlu mencari pembunuh bayaran. Halo. Apakah ini Xiao Dezu? Aku punya pekerjaan untukmu. Keluarga Xiao dari Yanjing, Xiao Yunji. Xuangshuan, apakah kau sedang menungguku? Tuan Muda Xiao, siapa yang menyuruhmu memanggilku? Begitu, kita tidak dekat. Xuangshuan, pernikahan kita sudah lama diputuskan, dan aku dengar. Zudong, bantulah aku nanti. Ya, setuju saja dengan apapun yang kukatakan. Baik. Lepaskan aku, brengsek. Tuan Muda Xiao, tolong hormati pacar saya. Hormat. Kau Xiang Zudong? Menantu keluarga Shen yang tiba-tiba muncul? Itu saya. Shen Xuangshuan. Akulah yang bertunangan dengannya. Kau membawanya ke sini untuk membuat seluruh kota menertawaiku? Maaf. Tapi aku tidak mengakui pertunangan ini. Ada pepatah. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Minggir. Baiklah. Cepat atau lambat kau akan menjadi milikku. Aku tidak akan mengganggumu. Sedangkan untukmu, selama kau bersedia untuk berlutut dan memohon belas kasihan, aku akan melepaskanmu hari ini. Apakah dia agak lambat? Kau sedang mencari mati. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Muda Xiao, mengapa Anda membungkuk begitu rendah? Kau, Hari ini hanyalah pelajaran kecil. Aku memperingatkanmu. Jangan ganggu pacarku lagi. Kami pergi. Lumayan. Itu yang diminta oleh nona muda. Bagaimana mungkin saya berani lalai? Boa. Izinkan saya memperkenalkan semua orang. Keluarga Wang dari Yanjing, Wang Xianjing. Ini putri saya, Yumen. Keluarga Wang dari Yanjing, Wang Yumen. pantas menjadi putri tuan ke-9. Benar-benar kulit seperti lemak yang membeku. Cantik seperti bidadari. Memang. Oh, sayang sekali. Putri saya memiliki bekas luka di wajahnya. Bahkan Kintua pun tak berdaya. Saya tahu, kalian semua berasal dari kota Yanjing. Para talenta terbaik di bidang medis. Siapapun yang dapat menyembuhkan putri kecilku akan menjadi dermawan saya. Jika aku mendapatkan dukungan tuan ke-9 Wan, Shen Juangxuan, akan kulihat bagaimana kau masih bisa lolos dari genggamanku. Tuan ke-9, ini adalah pil penghilang bekas luka, unik milik keluarga Xiao kami. Selama Nona Wang meminumnya, saya jamin, bekas lukanya akan hilang setelah meminum obat. Direktur Xiao, jika Anda dapat menyembuhkan putri saya, Anda akan menjadi tamu kehormatan keluarga Wang saya. Ah, Ada apa? Mengapa kau menghela nafas? Xiao Yunji ini akan berada dalam masalah besar. Mengapa kau mengatakan itu? Anda akan segera tahu. Nona Wan, ada apa? Nona Wan, Yumen, Nona Wan. Yumen. Xiao Yunde, kau berani mencakai putriku. Tuan ke-9, saya bersumpah demi keluarga Xiao, ini adalah pil penghilang bekas luka, seseorang pasti telah menyabotasinya. Itulah sebabnya ini terjadi. Aku akan membereskanmu nanti. Cepat panggil Kintua. Semua orang yang hadir hari ini, tidak ada yang diizinkan pergi. San Zudong, apakah kau masih menyimpan dendam terhadapku? Apakah kau sengaja menjebakku? Xiao Yunji, ini jelas salahmu. Mengapa kau mendorongnya ke Aksu? Semua orang di sini adalah tokoh terkemuka di kota Yanjing. Individu-individu yang terhormat. Hanya dia yang bukan siapa-siapa. Jika bukan karena dia menginginkan pertunangan kami dan sengaja menjebakku, beranikah aku di bawah pengawasan Tuan ke-9 untuk mencelakai Nona Wang, menjebak Nona Wang? Kau, Tuan ke-9, jika saya dapat membuktikan bahwa saya tidak bersalah, dapatkah Xiao Yunji menampar dirinya sendiri di depan umum dan meminta maaf kepada saya? Anda boleh. Tuan ke-9, Masalah ini dimulai karena Anda. Anda tidak punya alasan untuk menolak. Bekas luka Nona Wang. Apakah itu disebabkan oleh api? Bagaimana kau tahu? Karena bekas luka ini disebabkan oleh akumulasi racun api.
tidak dapat dihilangkan, dan alasan Nona Wang pingsan adalah karena Xiao Yunji baru saja menyuntikkan semburan kisah jati, menyebabkan racun api meledak dengan cepat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Benar. Jadi apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda Xiao? Xiao Yunyi, cepat minta maaf padanya jika terjadi sesuatu pada putriku. Jika terjadi sesuatu padanya hari ini, aku akan membuat keluargamu Xiao benar-benar lenyap dari kota Yanjing. Tuan Muda Shang? Itu adalah kebodohanku. Saya salah menuduh Anda. Tolong bantu Nona Wang. Baiklah, saya terima. Keluar. Zhang Zudong. Aku tidak akan tenang sampai aku membalas dendam. Tuan ke-9. Saya membutuhkan lingkungan yang tenang. Kalau begitu aku serahkan padamu. Mengapa masih belum ada pergerakan? Yumin, Kakak, maukah kau menikah denganku? The Nona film was Wang, translated tolong and jaga dirimu. narrated by Ayah. Media. Nona Wang, bekas luka di wajah Anda hilang. Dengan penampilan dan latar belakang keluarga Anda akan segera menemukan suami yang lebih baik. hebat. Nona Wang, selamat atas kembalinya kecantikanmu. Tapi Sang Sudong, dia pacarku. Aku tidak keberatan berbagi denganmu. Kakak, kau, Yumin, Tuan ke-9. Sekarang putrimu sudah sehat. Kami akan pergi. terima kasih telah menyelamatkan putriku. Jika kau membutuhkan sesuatu, datang saja padaku. Terima kasih sebelumnya, Tuan ke-9. Maafkan aku hanya tidak ingin menikahi Xiao Yonje. Aku tidak menyangka akan menyebabkanmu begitu banyak masalah. Tidak apa-apa, terima kasih kepadamu. Saya dapat bertemu Tuan ke-9 Wang, orang yang begitu penting. Lebih dari sekadar bertemu dengannya. Kau praktis miliknya, menantu yang tinggal serumah sekarang. Benar saudara Zhu? Nona Wang kekanak-kanakan. Jangan dianggap serius. Oh, jadi, gadis seperti apa yang akan kau anggap serius? Sama sepertimu. Mengganggu. Sunan, aliansi Matahari Merah. Saya punya 1000 cara untuk membuatmu bicara. Apa yang kau inginkan? Bayangkan larut malam. Seorang wanita acak-acakan, pingsan di jalan. Menurutmu apa yang akan terjadi? Tidak tahu malu. Saat kau datang untuk membunuhku, mengapa kau tidak mengatakan itu, tidak tahu malu? Tuan ke-9, apa yang kau lakukan di sini? Saya menerima berita bahwa seseorang menyewa pembunuh dari aliansi Matahari Merah. Aku di sini untuk membunuhmu. Aku bergegas ke sini khusus untuk menghentikan ini. Dia orangmu. Ya, tapi aku tidak mengirimnya. Apa yang kau lihat? Minta maaf padanya sekarang. Tidak tahukah kau dia menyelamatkan Yumin? Tuan Muda Zhang, maafkan saya. Baiklah. Sekarang katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Grup Jing. Xiao Dezu. Xiao Desu. Dia sebenarnya dari keluarga Jian. Sang Sudong. Ini salahku. Aku bertindak salah. Jadi, sesuai aturan, nama saya Sunan. Aku akan memberimu salah satu jariku. Sebagai permintaan maaf. Itu tidak perlu. Kau menyelamatkan Yumin. Aku tidak bisa tidak tahu berterima kasih. Bagaimana dengan ini? Minta dia untuk berurusan dengan Xiao Desu dan kami akan menganggap masalah ini selesai. Oke. Tuan ke-9 datang sendiri. Tidak mungkin hanya untuk mendisiplinkan bawahan, kan? Kau memang pintar. Aku tidak salah menilaimu. Aku ingin memintamu untuk menyelamatkan seseorang untukku. Uang mukanya adalah sebuah villa dan sebuah mobil. Sisa pembayaran akan diberikan setelah pekerjaan selesai. Bagaimana jika saya tidak bisa menyelamatkan mereka? Lalu, mobil dan villa akan dianggap sebagai biaya konsultasi. Namun, dengan keahlian medis Anda, saya yakin Anda tidak akan mengecewakan saya. Rubah tua yang licik. Kurasa aku tidak punya pilihan selain menerima. Oke. Jika kau tidak ingin mati, tutup mulutmu. Saya di sini untuk memberitahu Anda. Xiao Dezu sudah mati. Sekarang Zhang Sudong adalah tamu kehormatan aliansi Matahari Merah kami. Jika kau berani memprovokasinya lagi, Tuan ke-9 akan menghancurkan keluargamu Jieng. Tuan Muda Jieng, ada apa denganmu? Ada apa denganku? Aku hampir mati. Apakah kau masih memikirkan mantan pacarmu itu? Kau bahkan menipuku untuk memprovokasi aliansi Matahari Merah. Aku akan membunuhmu. Tidak, Tuan Muda Jieng. Seseorang. Seret dia keluar dari sini. Tidak, Tuan Muda Jieng. Tuan Muda Jieng, gak. Aku tidak ingin melihatnya lagi di kota Yanjing.
Zuan Zuan. Ini, Rumahku. Aku akan membawamu menemui kakakku. bukankah ini terlalu cepat? Bertemu orang tua begitu cepat. Apa? Kau berani menggodaku terakhir kali, dan sekarang kau takut bertemu keluargaku. Kapan aku menggodamu? Apakah seperti ini? Zuan Zuan, mengapa kau tidak masuk? Segera ke sana. Ini 6 juta kompensasi dari keluarga Jiang, 3 juta lagi. Mereka bersikeras agar aku memberikannya padamu. Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa. Kurasa kau merasa bersalah. Apa itu? Tidak ada apa-apa. Ayo pergi. Kakek sedang menunggu. Oke, Sudon, anggap saja rumah sendiri. Jangan malu-malu. Silakan duduk. Baiklah, Kakak Xian. Sen tua, ini anak ajaib medis yang kau ceritakan padaku. Memang, Tetua Qin, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. kau mengenalku. Anda adalah tokoh terkemuka di bidang medis. Tentu saja saya kenal Anda. Kalau begitu, aku akan langsung ke India. Saya menemui teka-teki medis. Tanda-tanda vital pasien normal. Tetapi dia tetap tidak sadarkan diri. Saya ingin Anda memeriksanya. Bolehkah saya melihat laporan tesnya? Ya, saya memilikinya di sini. Tetua Qin. Jika saya tidak salah, karsinoma okultis triple negatif. Oh tidak, ada apa? Penyakit ini memburuk dengan Tony. Saya baru saja merasakan wali kota Kang. Beberapa Tony, ini mempercepat kematiannya. Jangan panik, Tetua Qin. Wali kota Kang mungkin masih bisa diselamatkan. Apakah Anda punya solusi? Halo. Panggilan rumah sakit. Wali kota Kang. Belum tentu, Tetua Qin Kakek Xian. Kita akan pergi ke rumah sakit sekarang. Kita mungkin masih tepat waktu. Zuan Zuan, ayo pergi. Gedung rumah sakit. Halo, apakah ini kamar wali kota Kang? siapa kau? Mengapa kau perlu tahu? Kami di sini untuk merawat wali kota Kang. Omong kosong, wali kota jelas sudah meninggal. Perawatan apa yang dibutuhkan? Terlalu rumit untuk dijelaskan. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Lepaskan aku. Kau tidak bisa melihat kami. Apakah kau di sini untuk menyelamatkannya? Kau jelas punya niat buruk. Aku tidak akan membiarkanmu mencelakai wali kota Kang. Kaulah yang menyakitinya. Ketua Ken, akhirnya kau datang. Keduanya mencoba melukai wali kota Kang. Tian. Saya membawa Sang Zudong ke sini untuk merawat wali kota Kang. Tapi, wali kota Kang, dia sudah. Sekarang, kita tidak punya pilihan selain mempercayainya. Sang Zudong, wali kota Kang. Wali kota Kang sudah melewati masa kritis. Dia akan segera bangun. Sadar kembali itu, bagus. Saya terlalu lancang barusan. Anda bisa memarahi atau memukul saya. Saya tidak akan mengeluh. Tidak apa-apa. Itu tugasmu. Anugerah penyelamat hidup ini Wali kota Yanjing, Kang Xianshu. akan saya balas. Anda terlalu baik, Wali kota Kang. Ini adalah tugas seorang dokter. Anda seharusnya fokus untuk memulihkan diri. Adam, kita sudah saling kenal begitu lama. Saya ingin tahu siapa gurumu, anak muda. Bisakah aku bertemu dengan mereka? Saya telah mempelajari ilmu kedokteran dengan ayah saya sejak kecil. Ayah saya, beliau terluka parah oleh Jiang Peng dari perusahaan Jiang. Beliau masih di rumah sakit. Jiang Peng menginginkan keluarga Sang Sudong, tanah klinik. Jadi dia secara paksa menghancurkan klinik. Oh, apakah tidak ada hukum? Beraninya mereka melakukan ini tepat di depan saya. Melakukan tindakan seperti itu, sepertinya selama saya sakit. Mereka menjadi terlalu arogan. Sudah waktunya untuk memberi mereka pelajaran. Wali kota Kang, ini adalah bukti kejahatan keluarga Jiang yang telah saya kumpulkan. Silakan lihat. Gak usah segan-segan, panggil saja aku Xiang Xiu. Tian, segera sita semua aset keluarga Jiing. Baiklah, Saya tidak menyangka wali kota Kang begitu tegas. Sang Sudong, Kinto, ada apa? ayo bekerja di rumah sakit saya. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ah, Tindawan kau. Beraninya kau merekrut seseorang tepat di depanku. Sang Sudong, datanglah ke rumah sakit saya. Saya akan memberi Anda perawatan terbaik. terima kasih atas kebaikan Anda berdua, tapi saya berencana untuk membangun kembali klinik pengobatan Tiongkok Hongli. Saya mungkin tidak memiliki energi untuk hal lain. Tidak apa-apa. Datang dan jadilah konsultan. Sebutkan harga Anda. Hai, kau orang tua. Ada apa? Kau tidak beradaptasi dengan situasi? Kau pikir kau benar? Saat kita membahas kini, kau tidak mengatakan itu. Kau selalu berdebat denganku. Apa gunanya berdebat? Kau yang memulai perekrutan. Zuan Zuan, hah? Kintua dan Kakek Xian, Mereka memang seperti itu. Jangan khawatirkan mereka. sepertinya mereka memiliki hubungan yang baik. Hubungan kita juga spesial. Bagaimana istimewanya? Hanya spesial.
Sun. Kau tidak mengenaliku. Kita saling mengenal. Bagaimana? Terakhir kali, bukankah kau mencoba merobek bajuku? Ternyata itu kamu. Mari berkenalan kembali. Saya sekretaris Tuan ke-9, Sunan. Juga dikenal sebagai pembunuh berwajah dingin Sunan. Kehidupan gandamu ini cukup mendebarkan. Eyo, aku akan membawamu untuk melihat rumah itu. Mengapa kau tidak sedikit pun waspada? Tidakkah kau takut aku akan membunuhmu? Kau akan. Membunuhmu, aku tidak berani. Tapi aku bisa berteriak minta tolong. Maka wajahmu lah yang akan terpampang di semua berita utama. Aku tidak keberatan mengubah sandiwara ini menjadi kenyataan. Membosankan? Nona Sun, dengan Tuan ke-9 yang menghabiskan uang seperti air, siapa yang dia coba selamatkan? Mari kita perjelas. Aku tidak melakukan hal ilegal. Terlambat, kau sudah berada di kapal bajak laut sekarang. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Kau harus memberitahuku, siapa orang yang beruntung ini? Kau akan tahu. Segera. Selera makanmu lumayan besar. Ya, pilihan pertama. Dan kau memilih pantas? Kita berada di kapal bajak laut, mungkin juga mengambil rampasan terbesar. Oh benar, Nona Sun, bisakah aku bertanya sesuatu padamu? Aku bebas. Malam ini, Maksudku, tahukah kau di mana aku bisa menemukan beberapa giok antik di sekitar sini? jeti itu yang kau inginkan. Sini, cium aku. Dan aku akan memberitahumu. Ah, lupakan saja. Aku akan bertanya pada Tuan ke-9. Tidak menyenangkan. Ayo pergi. Bagaimana aku bisa membawamu ke sana jika kau tidak bergerak? Terima kasih. Bos, Anda menjual giok antik di sini. Tidak ada apa-apa di sini. Coba di tempat lain. Ayo, Xiang Zudong, mari kita pergi ke tempat lain. Hei, tunggu sebentar. Sebenarnya aku punya sepotong batu giok antik. Seorang temanku tidak menginginkannya. Aku pikir ini takdir bahwa kalian berdua ada di sini. Mengapa aku tidak menjualnya kepadamu? Lihatlah kualitas ini. Berapa untuk giok The ini? film was Satu harga. translated and narrated 500.000. by M-Media. 200.000. Sepakat. Selesai. Orang ini bertingkah aneh. Ada yang mencurigakan. Nona Sun, silakan lanjutkan. Aku ingin melihat apa yang bos ini rencanakan. Oke, Tuan muda, semuanya telah diurus sesuai instruksi Anda. Begitu Xiang Zudong menyentuh giok itu, dia akan diracuni. Bagus. Sangat bagus. Tidak heran saya mempercayakan Jubel Tang kepadamu. Terima kasih atas bimbingan Anda, Tuan muda. Tuan muda, giok ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ini adalah persembahan untuk Anda. Tidak buruk. Tuan muda, silakan. Zhao Yunji. Kali ini, kau benar-benar menggali kuburanmu sendiri. Tanpa diduga, giok kuno ini mengandung energi yang begitu kuat. Xian Qi saya telah meningkat pesat. Kualitas dan bahan giok ini cukup bagus. Bos, Keluarga Xia dari Yanjing, Tuan Besar Xia. lihatlah batu giok saya ini. Berapa nilainya? Giok milikmu ini tidak begitu bagus. Aku hanya bisa memberimu 100.000 paling banyak. Batu giok saya ini kualitasnya sangat bagus. Dan kau hanya memberiku jumlah yang sangat kecil. Kau pencatut. Apa? Kau berani menyebutku pencatut? Aku hanya akan memberimu 50.000. Ambil atau tinggalkan. Saya akan membeli liontin giok ini. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau begitu takut padaku? Mungkinkah kau menjualku yang palsu? Ini tidak mungkin. Anak muda. Kau bilang kau ingin membeli liontin giok ini. Ya Tuan, untuk liontin giok ini, saya akan menawarkan 1 juta. Namun uang ini, dia akan membayar untukku. Omong kosong The apa film yang was kau bicarakan? translated Jika Xiao and Yunji mengetahuinya narrated by bahwa kau M-Media. mengacaukan segalanya, lokasi aula pengumpul harta ini. Baiklah, aku yang akan membayar. Ini. Tuan, ini adalah uang untuk liontin giok. Silakan ambil, anak muda. Terima kasih banyak. Kalau tidak, cucu perempuanku tidak akan punya uang untuk perawatannya dan akan tamat. Tuan, saya lihat liontin giok ini bukanlah barang biasa. Mengapa kau begitu kekurangan uang? Sebenarnya saya di sini untuk menghindari masalah. Saya tidak membawa banyak uang. Dan cucu perempuanku menderita penyakit aneh. Kami telah mengobatinya sejak lama tapi belum membaik. Dia koma beberapa waktu lalu dan belum bangun. Entah kali ini. Jangan khawatir, Tuan. Bagaimana kalau saya ikut dengan Anda untuk melihat situasinya? Anak muda, kau. Lagi pula, saya seorang dokter. Karena saya telah menemukan ini, saya tidak bisa mengabaikannya. Siapa akan mengingat kebaikan ini? Sia tua, klinik ini tidak terlihat seperti
tempat yang tepat untuk merawat dan menyelamatkan orang. Identitas saya sensitif. Saya tidak bisa pergi ke rumah sakit biasa. Apa yang kau lakukan di sini? Saya sudah mengumpulkan uangnya. Tolong segera operasi cucu perempuan saya. Operasi Sia Euro tidak dapat dilakukan. Kita harus menunggu setengah bulan lagi. Saya hanya terlambat semalam. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Apa hubungannya denganku? Kau akan mendapatkan balasanmu. Di mana cucu perempuanku? Kami tidak mendapatkan perawatan di sini. Pembalasan akan kutunjukkan sekarang juga. Apa arti pembalasan? 200.000. Kalau tidak, kau tidak akan pernah tahu di mana cucumu berada. Ini adalah pil pengikis jantung. Dalam 3 menit, jika tidak ada penawarnya, kau akan meledak. Katakan di mana cucunya berada. Aku akan memberimu penawarnya. Di gudang di sana. Mereka benar-benar menempatkan pasien di gudang. Orang yang begitu jahat. Nikmatilah rasa racunnya. Keluarga Sia Euro. Ada apa? Sia tua, cucu perempuanmu tampaknya memiliki denyut dingin 9 yen. Ada banyak energi dingin di tubuhnya. Bahkan dengan operasi, saya khawatir dia tidak bisa diselamatkan. Lalu, cucu perempuanku. Saya baru saja memasukkan Shenki ke dalam dirinya. Seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Invasi energi dingin, tetapi untuk menyembuhkannya sepenuhnya, akan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Aku akan mendengarkan semua yang kau katakan. Asalkan cucu perempuanku bisa disembuhkan. Untuk kenyamanan perawatan selanjutnya, Anda harus datang dan tinggal di rumah The saya film was untuk sementara waktu. translated Bukankah and itu akan narrated merepotkan? by M. Tidak Media. apa-apa. Kebaikanmu, Sia tua, aku akan mengingatnya. Oh benar, aku tidak bisa membiarkanmu terlibat dalam tuntutan hukum pembunuhan. Karena cucu perempuanku, wanita jahat itu. Jangan khawatir, pil pengikis jantung itu akan membuatnya menderita rasa sakit yang luar biasa, tetapi tidak akan fatal. Oh, itu bagus. Tolong, berikan saja penawarnya padaku. Tidak ada penawarnya, sama sekali. Selama kau memiliki niat jahat, kau akan menderita rasa sakit yang luar biasa. Rumah sakit berhati hitam. Sebaiknya kau tutup sesegera mungkin. Kau begitu kejam. Sama untukmu. Anak muda, apa kau baik-baik saja? Sia tua, Nona Zia seharusnya segera bangun. Hebat, aku bahkan tidak tahu. Bagaimana harus berterima kasih? Sama-sama. Jika kau butuh sesuatu, hubungi saja aku. Dia kuno ini benar-benar mistis. Tidak hanya memulihkan ki sejatiku yang terkuras, tetapi juga meningkatkannya. Nona Zia, apa kabar? Bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Terima kasih saudara Chu. Seng Sudong, datang dan coba. Masakan Euro. Os, Nona Zia sungguh terampil dan cerdik. Saudara Chu, sama seperti kakek, kau bisa memanggilku Euro. Baiklah Euro, setelah berbaring begitu lama, kau pasti ingin keluar. Setelah kita selesai makan, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Baik. Mari makan. Sudong? Siapa ini? Zuan. Ini sepupuku jauh. Euro. Halo Suster Euro. Halo kakak. Saudara Chu, saya akan naik ke atas dulu. Silakan. Zuan, mengapa kau mencariku selarut ini? Apakah ada yang salah? Tidak bisakah aku mengunjungimu jika tidak ada masalah? Tentu saja kau bisa. Hanya saja sudah sangat larut. Tidak aman untuk gadis sepertimu. Rambutmu berantakan. Apakah tempat yang kudigit terakhir kali masih sakit? Biarkan aku menggigitmu juga, dan kemudian kau akan tahu. Aku hanya bercanda, tidak sakit. Aku akan menjemputmu besok. Pergilah beli hadiah untuk kakek. Kenapa kau belum kembali? Siapa wanita itu? Saudara Chu, kau dan kakak itu. Apa hubungan kalian? Mengapa anak-anak perlu tahu banyak? Aku hanya bertanya. Seperti yang kau lihat. Oh. Baiklah, kembali tidur. Saudara Chu, kau hari ini berpakaian seperti ini. Apakah kau akan berkencan? Ya, aku menemani Zuan hari ini untuk memilih hadiah untuk kakeknya. Saudara Chu, kalau begitu malam ini kau tidak akan kembali, kan? Apa yang kau pikirkan? Aku pergi. Ini adalah
Pavilion Tianyi, rumah harta karun terbesar di kota Yanjing. Ada banyak harta karun langka dan berharga di dalamnya. Jadi hari ini, kita di sini untuk memilih hadiah untuk kakek. Untuk memilih hadiah sebagai hadiah ucapan selamat untuknya. Sebagai seorang junior, aku ingin memberi kakek hadiah. Tentu, kau pilih saja. Aku yang akan membayar. Tidak mungkin aku membiarkan seorang gadis membayar. Jangan lupa aku VIP Super. Jadi hadiah-hadiah di sini, aku bisa memilih 3 secara gratis. Berapapun nilainya, aku bisa mengambilnya. Jadi ini tidak dihitung sebagai aku yang membayar, kan? Kalau begitu aku harus memilih harta karun yang bagus. Baiklah, Ayo pergi. Apa yang dia lakukan di sini? Mungkinkah dia belum menyerap kedua keping batu Gyo kuno itu? Sial sekali. Aku bertemu denganmu di mana-mana. Bukankah itu benar? Aku mendengar gonggongan anjing bahkan sebelum aku masuk. Sial sekali. ini adalah area penilaian harta karun. Hari ini semua tergantung padamu. Tergantung padanya. Apakah dia tahu cara menilai harta karun? Mengapa anjing itu mengikuti kita ke sini, menggigit siapapun yang dilihatnya? Kau. Oke, jika kau punya nyali, mari kita adakan kompetisi penilaian harta karun hari ini. Baiklah, Maka kau dan aku akan berada di area penilaian harta karun ini. Memilih 2 harta secara acak, yang nilainya lebih tinggi menan. Bagaimana? baik. Jika aku kalah, apapun di area penilaian ini, kau bisa memilih 1. Tuan muda ini akan membayar. Sama jika aku kalah. Tidak, tuan muda ini tidak kekurangan uang. Jika kau kalah, dengan patuh, menghilang dari sisi Xuan. Kalau begitu, aku akan meningkatkan taruhannya. Berani bertaruh? Bertaruh apa? Jika Zudong kalah, aku akan menikah The film denganmu. was translated Dan jika kau and kalah, narrated by M Media. Pertunangan kita batal. Bagaimana? Apakah kata-katamu dapat dipercaya? Kata-kata Nona adalah janjinya. Baiklah, aku terima. Tidakkah kau takut aku akan kehilanganmu? Aku percaya padamu. Karena kalian berdua begitu bersemangat. Mengapa tidak menuliskannya? Bagus. Shen Xuan, jalan kecil. Setelah kau menikah dengan keluarga Xiao, aku akan membuat hidupmu seperti di neraka. 2 orang mulai. Nona Shen menggunakan pertunangan Anda sendiri sebagai taruhan. Bukankah itu agak impulsif? Terima kasih atas perhatian Anda, Nona Qi. Tapi, aku percaya pada Sudong. Yang Sudong, aku ingin melihat. Apakah kau benar-benar sahabat rumor yang beredar? Nona Qi, saya sudah membuat pilihan. Kita bisa langsung mengumumkan hasilnya. Tidak mungkin Shang Zudong dapat menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada vas bunga seladon ini. Tuan Muda Xia, tunggu sebentar. Yang Zudong masih memilih. Orang udik. Keahlian penilaian apa yang mungkin dia miliki? Kau anjing, kau pikir kau punya keahlian. Kau harus meminta tuanmu untuk membawamu keluar dan melihat dunia lebih sering. Jangan mengklaim botol pecah, bernilai mahal. Aku mulai cemas untukmu. Tajam sekali lidahmu. Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan pot pecahmu itu? Kau tidak ada harapan. Benar-benar tidak ada harapan. Ini adalah teko tengong dari tanah liat kuno. Aku tidak perlu menjelaskan nilainya, bukan? Dan giok kembang es kembang sepatu ini adalah harta karun sekali seumur hidup. 10 botol pecah. Tidak dapat dibandingkan dengan yang ini. Pemenangnya telah ditentukan. Yang Sudong, kamu menang. Tuan Muda Zhao, akui kekalahanmu. Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk membayar giok kembang es kembang sepatu ini. Uang sekecil ini bukan apa-apa bagi tuan muda ini. Nona Qi, gesek kartunya. Nona Qi, kartu ini dananya tidak mencukupi. Apa? Itu tidak mungkin. Tuan Muda Zhao, vas bunga bermulut ganda ini bernilai 8 juta. Vas bunga seladon bernilai 10 juta. Dan giok kembang es hibiskus yang dipilih Zhang Zudong itu bernilai total 130 juta. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda yakin memiliki cukup uang di kartu Anda? Bagaimana bisa ini? Barang-barang di zona harta karun, kapan menjadi begitu mahal? Sebelum penilaian, harganya tidak setinggi itu. Tetapi setelah penilaian, harganya harus sesuai dengan nilai pasar. Bagaimana dengan batu gioknya? Nona Shen adalah VIP super dari Pavilion Tianyi kami. Dia memiliki 3 kesempatan berburu harta karun gratis, jadi dia tidak perlu membayar untuk miliknya. Suke, kau mempermainkanku. Zhao Yunji, dia takut keluargamu Zhao. Suki, saya telah melewati banyak badai, saya telah berjuang keras. Nona Qi, saya ingin tahu, apakah Anda bisa memberi saya waktu beberapa hari? Uang berbicara. Banyak bicara tapi tidak ada tindakan.
Kau. Jadi, kau menggunakan The trik film was kotor ketika kau translated tidak bisa and menang. Narrated by M Media. Kau. Ada apa ini? Apa yang kau lakukan pada giok itu? Tidakkah kau tahu? Kau menukar batu gioknya. Ini disebut karma, Tuan Muda Shao. Ayah. Diam. Keluarga Shao dari Yanjing, Xiao Linhai. Benar-benar tidak ada harapan. Nonaki, saya merepotkan Anda. Tuan Zhao, jangan sebutkan itu. Saya hanya berbisnis. Semua yang datang adalah tamu. Asalkan uangnya cukup, tidak masalah. Memang. Ini juga berkat pemberitahuan Nonaki. Kalau tidak, wajah keluarga Shao kami akan benar-benar hilang oleh putra pemberontak itu. Kamu Seng Sudom, benar. Kau telah mempermalukan putraku berulang kali. Sekarang kau ingin ikut campur dengan pernikahan keluarga Xiao dan Shen. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tidak banyak. Ini hanya urusan Suan-Suan. Aku yang bertanggung jawab. Oi, nak. Kau tidak bisa ikut campur dalam setiap urusan. Ingatlah, terlalu tajam akan menimbulkan kecemburuan langit. Tuan Zhao, Anda dapat membawa Tuan Muda Zhao pergi. Baiklah. Bawa dia pergi. Terima kasih banyak kepada Nonaki kali ini. Jika kau membutuhkan sesuatu di masa depan, tanyakan saja. Tuan Muda Zhang memang lugas. Kalau begitu, saya akan bertanya sekarang. Permintaan Nonaki, mungkinkah tentang penyakit kakimu? Betul. Saya ingin tahu apakah Anda punya cara untuk mengobatinya? Aku punya metode, hanya saja waktunya. Mungkin agak lama. Benarkah? Nonaki, kakimu telah sakit terlalu lama. Agar sembuh total, aku khawatir itu akan membutuhkan beberapa upaya. Selama kau bisa menyembuhkan kakiku, aku akan segera mentransfer pavilion Tianyi kepadamu. Nonaki, kau bercanda. Aku pasti akan menyembuhkan kakimu. Adapun pavilion Tianyi, aku lebih menghargai teman seperti Nonaki. Teman seperti itu lebih berharga. Baiklah. Tidak perlu berterima kasih atas kebaikan yang begitu besar. Jika kau membutuhkan bantuan di masa depan, tanyakan saja. Yar, hari sudah larut. Suan-Suan sedang menungguku. Aku akan pergi sekarang. Baiklah, aku tidak akan mengantarmu keluar. Suan-Suan, Wah, teko tenglong dari tanah liat ungu ini, ambillah dan berikan kepada kakek. Sedangkan untuk dia kembang es kembang sepatu, aku berencana untuk memberikannya secara pribadi kepada kakek pada hari pesta ulang tahunnya. Sudong, tentang hari ini. Terima kasih. Mengapa kau begitu sopan denganku? Sudong, mari kita bersama. Aku akan kembali dan memberitahu kakek tentang pembatalan pertunangan. Beritahu kakek, ketika dia tahu, dia akan sangat senang. Masalah ini, Kau tidak mau. tentu saja aku ingin. Hanya saja saat ini, saya memiliki terlalu banyak musuh. Saya khawatir saya tidak akan dapat sepenuhnya melindungi Anda. Tapi aku takut orang lain akan merebutmu. Jangan khawatir, saya milikmu. Ayah dan anak yang itu di penjara. Sungguh memuaskan. Ayo, kita minum lagi. Hai. Ayah baru saja keluar dari rumah sakit. Mengapa ayah minum lagi? Oh, di rumah sakit. Aku sangat frustrasi. Hanya sedikit ini, Sen tua. Kau telah membesarkan putra yang baik. Asap seharusnya mengepul dari makam leluhur kita. Bukankah itu benar? Putraku ini adalah kebanggaan terbesarku. Hai. Makam leluhur kita tidak hanya akan berasap. Leluhur kita akan menari jig. Saudara Chu, kenapa kau pulang begitu larut? Saya memiliki beberapa urusan pribadi yang harus dihadiri. Sia tua. Kakek, ada apa? Duduklah. Tuan Xia, luka dalam Anda cukup serius. Bukan apa-apa. Saudara Chu, tolong. The film was Selamatkan translated kakekku. and Jangan narrated khawatir, by M saya di sini. Media. Kakekmu akan baik-baik saja. Sen Shudam, teknik akupunkturmu sangat mendalam. Penyakit lamaku ini
Begitu banyak dokter yang tidak berdaya melawannya. Maaf, Tuan Xia. Dengan keahlian saya saat ini, saya tidak dapat menyembuhkan Anda sepenuhnya. Kultivasimu rendah. Tetapi bakatmu hebat. Seiring waktu, kau pasti akan mencapai sesuatu. Saya percaya kata-kata Anda. Aku punya permintaan lain. Aku ingin tahu, apakah kau bisa menyetujuinya. Ayo, mengapa kamu begitu sopan denganku? Katakan padaku ada apa? Aku harap di hari-hari mendatang, kau dapat membantuku menekan luka dalamku. 7 hari dari sekarang, aku harus pergi ke suatu tempat. Kakek, apakah kau akan pergi? Ya, ini urusan keluarga Xia kami. Saatnya menyelesaikan masalah. Yuro. Saudara Ci, kau sudah bangun? Ya, di mana orang tuaku? Oh, mereka pergi untuk olahraga pagi. Kamu benar-benar bekerja keras 2 hari terakhir ini, memasak untuk kita setiap hari. Oh, bukan apa-apa. Saya suka memasak. Ngomong-ngomong, Saudara Chu, coba ini. Ah, Hari ini kau kalah. Hai. Yang ini saya. Gak. Ayo, makan ini, Xia tua. Pangsit goreng spesial Euro. Suan. Shen Xuan sedekat ini. Dengan pria lain di depan, tunanganmu. Sangat tidak pantas, bukan? Xiao Yunji, apa kau hilang ingatan? Kembali di Paviliun Tianyi. Pertunangan kita sudah dibatalkan. Lelutan pertunangan ini diputuskan antara ayahmu dan aku. Bagaimana kalian anak muda bisa memutuskannya sesuka hati? Nah, awasi keluargamu. Jangan kembali suatu hari dan menemukan seseorang hilang. Direktur Shao, apakah Anda mengancam saya? Kau bisa menafsirkannya seperti itu. Baiklah, kalau begitu, saya akan membalasnya. Saya akan memberimu peringatan yang sama. Jika ada anggota keluargaku yang hilang, saya akan membuat seluruh keluarga Xiao Anda membayar. Ah, kata-kata yang begitu besar. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Bukankah ini Direktur Xiao? Silakan masuk. Xuan, ini. Tabib ajaib yang kau sebutkan. Ya, Kak ini Sang Sudong. Jangan salahkan saya karena mengatakan ini. Tetapi, kau lihat dia. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Xiao? Kak, sudah kubilang. Berapa kali? Aku tidak suka Xiao Yunji. Mengapa kau memaksaku? Urusan ini bukan terserah Anda. Baiklah, Suan. Kita tidak akan mengganggunya. Ayo pergi. The film was Kakakku ini translated biasanya hanya and narrated main-main. by M. Media. Aku tidak tahu mengapa akhir-akhir ini dia tiba-tiba ikut campur dalam urusanku. Hah? Cucu perempuanku paling mengerti aku. Ini benar-benar hal yang baik. Aku senang kau menyukainya, kakek. Ngomong-ngomong, Sudong punya hadiah untukmu. Xuan, apakah keluarga Shang Zudong memiliki kemampuan untuk membeli hadiah? Kakek, ini adalah tanda kecil apresiasi saya. Saya ingin melihat apa ini. Ki, bukankah ini hanya barang rongsokan murahan? Jika tidak punya uang, jangan mempermalukan diri sendiri. Shen Hao, Shudong adalah penyelamat hidupku. Jangan bersikap tidak masuk akal. Jika kau terus seperti ini, keluar. Aku. Shudong, bagus kau di sini. Giok ini. Kakek, ini adalah giok kembang sepatu es. Ini adalah giok terbaik. Bagaimana mungkin anak ini mampu membeli ini? Mungkinkah ini palsu? Aku belum setelah itu, sampai mataku rabun. Dari mana giok ini berasal? Suan dan saya menemukannya di Paviliun Tianyi. Kau tahu cara menilai harta karun. Saya tahu sedikit. Pemuda yang begitu baik, sangat berbakat. Kau ditakdirkan untuk hal-hal besar. Ayah, Tetua Shan, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Dan ini adalah hari yang baik. Kau pikir kita harus menetapkan tanggal untuk Yunji dan Xuan? Menikah Xuan memberitahuku tentang pertunangan itu. Bukankah itu sudah dibatalkan? Itu hanya lelukan di antara anak-anak muda. Itu tidak dihitung. Aku tidak bercanda. Aku lebih baik menjadi biarawati daripada menikah dengan bajingan Xiao Yunji itu. Shen Xuan, jalan. Zhao Yunji, beraninya kau berbicara seperti itu. Kakak, lihat. Ini wajah aslinya. Apa kau benar-benar ingin mendorongku ke dalam lubang api? Aku tidak akan membiarkan Xuan menikahi seseorang yang tidak cocok. Dengan ini aku umumkan bahwa pertunangan antara Zhao Yunji dan cucu perempuanku, Shen Xuan, secara resmi dibatalkan. Tetua Shan, dengan segala hormat, setelah kau tiada, selain keluarga Zhao kami, siapa yang bisa melindungi Shen Xuan? Itu bukan urusanmu. Tetua Shan, apakah kau yakin kau ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Xiaoku? Jadi bagaimana jika saya melakukannya?
Apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Xiao Anda dapat mengendalikan segalanya? Benar, mulai hari ini, dan seterusnya, keluarga Sen kami dan keluarga Xiaomu tidak ada hubungannya satu sama lain. Baiklah, baiklah sekali. Kau akan menyesali ini. Ayo pergi. Kakak, Kakek, ada apa? Sudong, cepat kemari dan lihat. Ada apa dengan kakek? Baiklah Xuan, aku di sini. Kakek akan baik-baik saja. berhentilah berpura-pura menjadi orang baik. Kau pasti telah meracuninya. Bukti apa yang Anda miliki? Saya juga bisa mengatakan Anda memiliki motif tersembunyi. Kakak jatuh sakit begitu kau tiba. Jika bukan kau, lalu siapa? Kakek, Sudong, aku mungkin. Itu Ninglu Tiangxian, racun yang bekerja lambat. Bisakah kau melepaskan aku? Kakak, kau tidak boleh membiarkan dia menyembuhkanmu. Apakah kau lupa tentang Wang Shenrong? Alasan datang ke Kyoto adalah untuk merebut kekuasaan. Jika bukan karena aliansi antara keluarga Shen dan Shao, dia pasti sudah lama berhasil. Dan lihat dia, membelikan Shang Sudong mobil dan rumah. Pasti ada kesepakatan yang sedang terjadi. Saya tidak melakukan apapun. Kakek, racunnya telah merasuk. Biarkan saya memeriksa Anda terlebih dahulu. Kak, apa yang kau lakukan? Aku melindungi kakak. Aku percaya Sudong. Swan, bantu aku kembali ke kamarku. Jadi kau pelakunya, Sim Hao. Kau binatang. Aku menyesal pernah menerimamu. Itu karena kau meremehkanku. Kaulah yang meremehkan dirimu sendiri. Berhentilah mengalihkan kesalahan. Kau serahkan segalanya kepada Xuan Xuan. Kapan kau pernah mempertimbangkan aku? Kak, bagaimana kau bisa berpikir seperti itu tentang kakek? The film was Meskipun kau tidak pernah mencapai translated apapun, and narrated kakek by tidak pernah Ed Media. memperlakukanmu dengan buruk. Baru hari ini, kakek memberimu setengah dari kekuasaan keluarga Shen. Tapi bagaimana denganmu, kakak? Tidak mungkin. Lihat sendiri. Kakak, aku minta maaf. Aku salah. Demi kebersamaan kita selama bertahun-tahun, tolong maafkan aku sekali ini saja. Mulai hari ini, dan seterusnya, kau tidak ada hubungannya dengan keluarga Sen. Tidak, kakak. Keluar. Kakek. Xuan, cepat bantu kakek ke tempat tidur. Saya akan menghilangkan racunnya. Ayo, kakek. Sudong, bagaimana keadaan kakek sekarang? Racun kakek telah dibersihkan sepenuhnya. Hanya masalah waktu sebelum dia bangun. Sudong, untung kau ada di sini. Kalau tidak, kakek mungkin sudah. Xuanyan, jangan terlalu formal denganku. Lagi pula siapa sangka Shen Hao akan bersembunyi begitu lama. Dengan kakakku seperti ini, kakek pasti patah hati. Baiklah. Kediaman keluarga Xiao. Direktur Xiao, mengapa Anda memanggil saya ke sini hari ini? Apa sebenarnya itu? Memang ada sesuatu. Saya ingin meminta bantuan Anda, Guru. Katakan saja berhenti berbelit-belit. Baiklah. Saya ingin keluarga Sen banyak. Jika Anda dapat melakukan ini untuk saya, Guru, sebutkan harga Anda. Kalau begitu siapkan untukku 20 buah batu gio kuno yang indah. Cukup ambisius, bukan? Setelah saya berurusan dengan keluarga San, saya akan berurusan dengan Anda nanti. Baik, saya akan segera mengatur semuanya. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu rugi. Hai. King Tua. Xuan. Kalian berdua berdiri, memiliki banyak urusan bisnis dengan keluarga Xiao. Putuskan semuanya mulai hari ini. Ya, kakek. Sudong. Kau telah sangat membantu keluarga kali ini. Aku dapat mengabulkan satu permintaan Embo. Jangan sebutkan itu, kakek. Itu tugasku. Sudong, jangan menolak. Baiklah. Tapi aku belum memikirkan apapun. Bagaimana kalau kau berhutang budi padaku? Itu Sunan, salah satu anak buah Wang Shenrong. Katakan, Halo Nona Sun, ada apa? Tuan ke-9 mencarimu. Datanglah ke Xu Yukling sekarang. Oke, saya akan pergi sekarang. baiklah, pergilah. Hati-hati. Oke. Kakek, aku akan mengantarnya. Baik. Baiklah Xuan, kamu kembali dulu.
Aku bisa kembali tapi... Saudara Chu, Nona Wang, mengapa Anda keluar sendiri? tidakkah kau bahagia? Saya punya pacar. Aku tahu, bukan, Shen Xuan. Aku sudah mengatakannya terakhir kali. Aku tidak keberatan. Dasar anak kecil. Tuan ke-9, apakah Xiang Sudong ini dapat diandalkan? Dianjing sedang bergejolak sekarang. Jika kita ingin bantuan orang itu, kita harus meminta The film bantuan was Sang Sudong sekarang. translated and narrated Lalu, by Yumen. Media. Sebagai putriku, Wang Xinrong, apapun yang dia inginkan, aku akan memastikan dia mendapatkannya. Ayah, saudara Chu ada di sini. Duduklah, Sang Sudong. Apakah kau ingat aku memintamu untuk membantuku menyelamatkan seseorang? Tentu saja aku ingat. Sekaranglah saatnya. Tapi, Tuan ke-9 meminta saya untuk menyelamatkan seseorang. Anda harus memberitahu saya siapa orangnya. Orang ini bernama Li Qinghai. Dahulu, dia juga merupakan tokoh terkemuka di Yanjing. Kemudian dia dijebak dan mengalami semacam kegilaan. Setelah aku menyelamatkannya, dia telah koma selama bertahun-tahun. Barusan rumah sakit mengirim kabar, mengatakan bahwa kondisi pasien telah membaik. Jadi, Sebenarnya Li Qinghai. Lalu kapan kita berangkat? untuk mencegah keadaan yang tidak terduga, kita akan pergi nanti. Oke, kalau begitu aku akan pergi membuat beberapa pengaturan. Ayah, saudara Chu baru saja tiba. Mengapa dia sudah pergi? Yumen, jangan sulit jadilah anak baik. Setelah ini selesai, aku akan membiarkanmu memanggilku kakak Shu dan menemanimu setiap hari. Baiklah, Sunan, singkirkan buntutnya. oke. Apakah sebanyak ini orang yang memperebutkan Li Qinghai? Li Qinghai ini juga merupakan kepala Tong Meng Hui. Bahkan sekarang, dia masih merupakan sumber daya yang diperebutkan banyak orang kuat. Departemen Rawat Inap. Jadi ini, Li Qinghai yang terkenal. Bagaimana keadaannya? Bisakah dia bangun? Dia seharusnya berada dalam keadaan yang sangat tidak rela dan kesakitan. Seseorang menyegel titik akupuntur di otaknya. Itu sebabnya, selama bertahun-tahun ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya sudah memeriksa semua titik akupunturnya. Tetapi apakah dia bisa bangun? Tergantung pada seberapa kuat keinginan hidupnya. Li Qinghai Li Qinghai, orang terdekatmu, mengkhianatimu. Karya hidupmu, Tong Meng Hui, juga dihancurkan. Kau telah tidur selama bertahun-tahun. Kau harus bangun sekarang. Biarkan mereka yang pantas menerima hukuman mereka. Tuan ke-9, berhasil. Li Qinghai pikirkan tentang putrimu. Begitu mudahnya dia dibunuh dengan kejam. Kau harus bertindak seperti seorang pria dan bangun. Tidakkah kau ingin balas dendam? Li Qinghai, kau terlihat familiar. Saya Wan Shenrong, dari keluarga Wan, ibu kota kekaisaran. Yan, memiliki aliansi Matahari Merah. Ya, mengapa kau menyelamatkanku? Karena aku ingin kau membantuku menjadi penguasa kota Yanjing. Tapi mengapa aku harus membantumu? Aku dapat membantumu membalas dendam. Aku datang ke Yanjing kali ini dengan cabang aliansi Matahari Merah. Aku bahkan bisa membantumu kembali ke ibu kota kekaisaran. Baiklah, aku akan membantumu. Wang Shenrong menyembunyikan motif aslinya dengan baik. Hanya nama aliansi Matahari Merah sudah cukup untuk membuat mantan raja kota Yanjing tunduk. Mulai sekarang, saya sebaiknya berhati-hati. Tuan, karena pasien sudah bangun, saya permisi dulu. Terima kasih banyak. Sunan, tolong antar dia keluar. Nona Sun, berapa banyak pembunuh yang ada di cabang aliansi Matahari Merah? Tidak banyak, hanya sekitar 100 atau lebih. 100 orang bukanlah jumlah yang sedikit. Jadi berapa banyak cabang yang dimiliki aliansi Matahari Merah secara total? Mohon padaku, dan aku akan memberitahumu. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, lupakan saja, kau. Bagaimana? Hanya sebuah ciuman, dan kau ingin menikah denganku. Jangan pernah memikirkannya. Siapa yang berani menikahimu? Karena kau tidak mau memberitahuku tentang kekuatan aliansi Matahari Merah. Aku tidak akan bertanya. Membosankan sekali. Pak Tua Xia masih belum beristirahat selarut ini. Hai. Apa kau tahu tentang penguasa kota ini? Sebenarnya, setiap kota memiliki penguasa yang mengendalikan seluruh jalur ekonomi kota dan memegang kekuasaan tertinggi. Jadi begitulah. Tidak heran Wang Shenrong sangat menghargai Li Qinghai. Wang Shenrong. Apakah kau mengenalnya? Wang Shenrong dijuluki Yama. Pria ini kejam. Bukan orang baik. Dia menghilang bertahun-tahun yang lalu. Aku tidak menyangka dia akan muncul kembali di Yanjing. Kau tahu ini dengan sangat jelas. Pak Tua Xia, identitasmu juga tidak sederhana. Haha, itu semua masa lalu. Jangan dibicarakan lagi, aku mau tidur. Halo.
Sudong, sesuatu terjadi. Zuan, ada apa? Mengapa begitu mendesak? Bukankah kau membantu Tuan Wang Nen menyelamatkan Li Qinghai? Sekarang, semua bangsawan di Hanjing mendendam padamu. Sesuatu yang aneh terjadi di rumah sakit atas namaku. Salah satu pengawal keluarga Xiao melompat dari gedung. Setelah diselamatkan, dia tidak memiliki satu luka pun padanya. Media membicarakannya di mana-mana. Sekarang kau menggunakan keluarga Shen kami untuk keuntungan pribadimu sendiri. Ini datang dengan kuat. Sepertinya ada seseorang di balik ini. Ayo kita ke rumah sakit dulu. Ini, Jika aku tidak salah, ini seharusnya semacam ilmu hitam yang dapat mengendalikan pikiran orang. Sepertinya orang di balik ini tidak sederhana. sihir jahat ini begitu keji. Sangat aneh. Mungkinkah Li Qinghai juga? Saudari Yun, kau di sini. Xuan, mengapa kau terburu-buru mencariku? Ada berita besar apa? Saudari Yun, pernahkah kau dengar tentang orang mati yang berbicara? Oh, Jangan bunuh aku. tidak apa-apa, jangan takut. Kau aman sekarang. Kami akan memberimu sejumlah uang agar kau dapat memulai hidup baru. Bisakah kau memberitahuku siapa yang ingin membunuhmu? Benarkah? Benarkah? Baiklah, aku akan bicara. Aku akan memberitahumu semuanya. Itu Xiao Yunji. Dia membawaku ke ruangan kecil yang sangat gelap. Lalu aku mencium aroma yang sangat harum. Dan aku pingsan. Wartawan Yun, sisanya kuserahkan padamu. Tidak masalah. Ada apa? Mengapa Wang Shenrong tahu itu aku? Aku tidak tahu. Kau tidak tahu. Hanya kau dan aku yang tahu tentang ini. Sang Sudong dan Wan Shenrong dekat. Bagaimana mungkin aku mengkhianatimu dan memprovokasi keluarga Wan? Benarkah? Sang Sudong. Ya, pasti anak itu. Anak itu jahat. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Kau pergi ke Teluk Yanjing sekarang juga. Sang Sudong ini dan keluarga Shen harus disingkirkan. Opi. Bagaimana kabarnya? Apakah ini berjalan dengan baik? Bagus. Tapi, aku masih berpikir Sudongku lebih hebat. Lagi pula, dia bisa membuat orang mati berbicara. Zuan, kita harus belajar untuk bersikap rendah hati. Kau sangat luar biasa. Aku tidak bisa bersikap rendah hati. Oh, aku tak tega melihatnya. Jika kau tidak tahan melihatnya, pergilah. Oh, kamu Xuan. The film Sekali was pakai, tidak translated berharga lagi, and kan? narrated Kita by sangat M dekat. Media. Mengapa begitu sopan? Bukankah itu akan terasa jauh? Halo, kakek. Ya, kakek. Ada apa? Ada masalah dengan proyek Teluk Yanjing. Aku harus segera kembali. Aku akan ikut denganmu. Kalau begitu, kalian berdua harus bergegas. Baiklah. Kakek, ada apa? Nora, Di lokasi konstruksi kami sekarang, kami telah menemukan beberapa artefak yang diduga berasal dari periode negara berperang. Sekarang lokasi konstruksi, proyek telah ditangguhkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ada seseorang yang berbuat curang. tidak mungkin. Saya selalu berada di lokasi konstruksi. Jika seseorang berada di balik ini, saya pasti tahu. Apakah kamu yakin? Kau telah berada di lokasi sepanjang waktu. Tentu saja, Kalau begitu masalah ini sederhana. Beberapa artefak muncul entah dari mana. Pasti ada orang dalam. saya telah bersama Tuan Besar. Begitu lama. Dan Anda mencurigai saya? Jangan terlalu gusar. Mereka yang tidak tahu akan mengira kau memiliki hati nurani yang bersalah. Siapa kau? Apakah kau punya hak bicara di sini? Dia temanku. Kata-katanya adalah kata-kataku. Karena kalian semua mencurigai saya berhenti. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Apa yang kau inginkan? Benda di lehermu itu tidak nyaman kan? Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Masih berpura-pura bodoh di ambang kematian, rasa sakit yang menyiksa setiap hari. Berapa hari lagi yang dapat kau tahan? Sebaiknya kau mengaku. Mungkin aku masih bisa menyelamatkan hidupmu. Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika kau tidak mengatakan apa-apa, kami masih dapat menemukan orang di balik ini. Tapi hidup atau matimu bukan lagi urusan kami. Cepatlah bicara. Tuan Besar, itu Xiao Tiangxiong. Dia mengancamku dengan racun. Dia bilang jika aku tidak membantunya, isi perutku akan membusuk. Kalau begitu cepatlah dan jelaskan semuanya kepada Direktur Xiao. Nora, jika Xiao Tiangxiong mengetahuinya, itu akan langsung memicu racunnya. Aku akan mati. Jangan khawatir, selama kau mengatakan yang sebenarnya, Shang Zudong akan membantumu. Sang Zudong, tabib ajaib di sisi Tuan Besar. Benar, itu dia. Apakah kau bersedia pergi sekarang? Baiklah, Bavar. Oh Shentua. Lama tidak bertemu ya? Zhao Tianxian, beraninya kau menerobos masuk ke sini bersama anak buahmu dan membunuh orang-orangku. Apa yang kau coba lakukan? Shentua. Kau dengar di Teluk Yanjing.
Mereka menemukan peninggalan dari periode negara berperan. Jadi, aku membawa Direktur Lo ke sini bersamaku untuk melakukan penggalian. Anak buahmu di lantai bawah agak sulit diatur. Jadi aku hanya membantumu menegakkan hukum. Ini jelas balas dendam. Baiklah, hentikan semua teriakan itu. Ini tidak pantas. Jangan khawatir Shen Tua. Aku akan menangani ini dengan adil. Tuan Hao tolong. Lihatlah. Nah. Direktur Lu, itu benar. Ini memang benda-benda dari periode negara berperan. Shen Tua, ini adalah peninggalan periode negara berperan. Aku khawatir proyekmu sepertinya harus ditunda. Proyek Teluk Yanjing, karena ditemukannya sisa-sisa arkeologi yang signifikan. Dengan ini, saya mengatakan, disegel tanpa batas waktu berlaku segera. Direktur Luo, ini tidak sesuai dengan peraturan. Dia mengatakan, ini adalah peninggalan periode negara-negara berperang. Apakah itu membuatnya demikian? Adalah penilai tingkat kota. Tuan Hao, terdaftar di Museum Kota. Mungkinkah Tuan Hao salah? Nona Shen, apakah Anda berniat untuk menghalangi penegakan hukum biro ini? Kami tidak berani menghalangi penegakan hukum Direktur Luo. Namun, bukankah Direktur Luo harus mengklarifikasi situasi sebelum mengumumkan hasilnya? Haruskah? Jelaskan semuanya dulu. Faktanya ada di sini apa yang tidak jelas. Entah jelas atau tidak, akan ditentukan setelah penilaian ahli kami. Pakar Anda, Tolong, Nonaki. Nonaki, Aaron. Betul, Yang Sudong menyembuhkan kakiku. Jadi aku di sini untuk membalas budi. Namun, perseteruan antara Tuan Xiao dan keluarga Shen tidak ada hubungannya denganku. Hari ini, aku hanya di sini untuk menilai harta karun. Tidak ada yang lain. Nonaki, kuharap kau tidak akan merusak reputasimu sendiri. Tentu saja. Ini palsu. Omong kosong. Omong kosong. Kalau begitu aku akan mempertaruhkan reputasi Pavilion Tianyi yang telah lama berdiri. Jika salah satu dari barang-barang ini asli, aku akan bertanggung jawab penuh. Direktur Lu, Anda sudah memerintahkan penguncian. Jadi mengapa kau membiarkan mereka mengoceh omong kosong seperti itu? Apakah kami mengoceh omong kosong? Atau kau menyembunyikan motif tersembunyi? Winston, katakan padanya. Itu Xiao Tiangxiang. Dia mengancam saya dengan racun dan membuat saya menyelundupkan beberapa artefak palsu ke lokasi konstruksi. Tujuannya adalah untuk menghancurkan keluarga Shen. Tidak masuk akal. Saya memiliki catatan transaksinya. Apakah Anda ingin melihat mereka? Kalian semua adalah orang-orang keluarga Shen. Bagaimana aku tahu kalian tidak semuanya berkomplot? Direktur Lu, segel sekarang. Jangan dengarkan kebohongan mereka, karena ada perselisihan. Mari kita segel untuk saat ini, dan selidiki lebih lanjut. Tidak mungkin. Proyek Teluk Yanjing adalah investasi besar bagi keluarga Shen kami. Menangguhkan proyek akan menyebabkan kerugian jutaan. Siapa yang akan menanggung tanggung jawab itu? Shen Zhuangxuan, peninggalan kuno penting, telah ditemukan di Teluk Yanjing. Terlepas dari keasliannya, kita harus menyelidiki secara menyeluruh. Kata-kataku sebagai direktur tidak berpengaruh. Beraninya kau berbicara kepadaku seperti itu? Sang Sudong, apa maksudmu? Percaya atau tidak, aku akan menangkapmu sekarang juga. Aku ingin tahu siapa yang memiliki wewenang seperti itu. Denganku di sini, tidak ada yang berani menyentuh Yang Sudong. Wali kotakan, apa yang kau lakukan di sini? Direktur Luo, kau sungguh berani menyalahgunakan kekuasaanmu dan terlibat dalam korupsi. Kurasa sudah waktunya kau mundur dari jabatanmu. Saya telah dianiaya wali kotakan. Dizalimi, lalu jelaskan padaku. Mengapa Anda menyegel proyek Teluk Yanjing hanya berdasarkan kesaksian Xiao Tiangxiang? Saya disesatkan oleh Xiao Tiangxiang. Saya benar-benar tidak. Begitukah? Kalau begitu, saya akan meminta seseorang menyelidiki transaksi keuangan Anda. Akan saya lihat, apakah itu benar-benar penipuan atau penyuapan. Wali kotakan, saya salah. Saya benar-benar salah. Kembalilah, dan tunggu hukumanmu. Keluar dari sini. Sang Sudong, kau telah merusak rencanaku berkali-kali. Aku akan memastikan kau mati dengan mengerikan. Xiao Tiangxiang, kau berani mengancamku di depan wali kotakan. Tidakkah kau takut akan konsekuensi hukum? Ayo pergi. Terima kasih kepada wali kotakan dan bantuan Nona Sefren. Kalau tidak, masalah hari ini akan sulit diselesaikan. Anda terlalu baik, Pak Tua Shen. Sebagai wali kota, ini adalah tugasku. Yang Sudong adalah dermawan saya. Ketika seorang dermawan dalam kesulitan, tentu saja saya harus membantu. Terima kasih, Nona Seven, dan saudari Xiangsu atas bantuan kalian kali ini. Suatu hari nanti, aku pasti akan membalas budimu. Bagus, karena masalah ini telah diselesaikan dengan sempurna hari ini. Kalau begitu saya permisi dulu, saya masih ada urusan di Pavilion Tianyi. Saya permisi dulu. Baiklah, Sudong. Terima kasih atas apa yang kau lakukan hari ini. Kalau tidak, keluarga Shen kita akan berada dalam kesulitan besar. Kakak Shen, Anda terlalu baik. Membantumu adalah membantu diriku sendiri. Bagus, mendengarmu mengatakan itu membuat pikiranku tenang. Baiklah,
Kakek Sen, aku ada urusan yang harus kuhadiri, jadi aku akan pergi sekarang. Swan, antar Zudong keluar untukku. Baiklah, kakek. Sudong, apa yang kau rencanakan selanjutnya? Aku berencana untuk membuka kembali klinik pengobatan Tiongkok Hongli terlebih dahulu, dan kemudian dengan keluarga Xiao, menyelesaikan masalah dengan benar. Apapun yang kau lakukan, aku akan mendukungmu. Bagus, kau benar-benar istriku yang bijaksana. Kalau begitu, karena aku begitu baik, tidakkah kau akan memberiku ciuman? Mengapa kau mengajak Pak Tua Xia minum-minum lagi? Sedikit saja. Saudara Chu, ketika mereka berdua bersama, tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Kalian berdua memang tidak bisa diubah. Jangan mulai denganku. Kau tidak semakin muda. Bagaimana pendapatmu tentang Euro? Jangan bicara omong kosong. Aku menganggap Yuru sebagai adik perempuan. Jangan menjodoh-jodohkan orang di masa depan. Ya, Paman Yang. Aku melihat saudara Chu, seperti saudara kandungku sendiri. Aku sudah puas dengan itu. Euro. Jangan dengarkan dia. Dia hanya orang bodoh. Bagaimanapun, aku telah memilihmu. Tidak ada lagi obrolan yang tidak berguna denganmu. Ayo. Mari kita terus minum. Silakan duduk. Sang Sudong. Aku akan pergi besok. Aku mempercayakan Yuru kepadamu. Jaga dia baik-baik untukku. Jangan khawatir. Aku serahkan padamu. Aku merasa lega sekarang. Yuru. Menyerahkan Yuru kepadamu. Dia tidak akan menjadi beban bagimu. Ketika dia belajar di luar negeri, dia telah meraih gelar doktor di bidang bisnis dan manajemen. Dan dia bahkan membuka klinik medis Yukan sendiri. Tunggu. Kau membicarakan klinik medis Yukan yang terkenal. Di jurnal medis internasional itu, Yuru yang mendirikannya. Sayang sekali klinik itu tidak dapat bertahan. Itu diakuisisi. Aku tidak tahu. Saudara Chu, apa maksudmu? Maksudku, aku senang. Aku tidak tahu kau begitu cakap. Benar. Masih banyak yang tidak kau ketahui tentangku. Ya. Kebetulan klinik itu tidak ada yang mengelolanya. Kau harus membantuku. Jangan khawatir, Saudara Chu, aku sama sekali tidak akan gagal dalam misiku. Begini, bagaimana kalau kita tawarkan 2 juta? Tidak untuk dijual. Kakak, harga yang kami tawarkan sudah dipertimbangkan. Tingkat atas di industri ini. Jika Anda tidak ingin menjual, apakah ada alasan lain? Anda bisa memberitahu kami. Mungkin kami bisa membantu Anda menyelesaikannya. Sepertinya Nona, Anda orang yang pintar. Alasan saya tidak mau menjual adalah karena saya ingin memenuhi keinginan terakhir ayah saya. Sebelum beliau meninggal, ayah saya merawat seorang pasien khusus. Tetapi beliau tidak dapat menyembuhkannya sebelum beliau meninggal. Jadi meskipun kliniknya tidak berjalan dengan baik dan tidak dapat beroperasi secara normal, saya tidak mau menjualnya. Jadi begitu. Jadi Anda ingin membeli klinik ini, tetapi Anda harus menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Baiklah. Baik. Selama Anda menyembuhkan penyakitnya, saya akan segera menandatangani perjanjian pengalihan. Saudara Chu, penyakitnya. Ini cukup rumit. Aku mengerti. Tidak akan butuh waktu lama agar bintik-bintik hitam di wajahnya hilang. Jadi penyebab penyakit ini adalah Racun. bagaimana bisa begini? Terkena racun yang begitu The jahat. film was translated Itu berarti and identitasnya tidak narrated by sederhana. M Media. Adik laki-laki, pemikiranmu tajam. Tidak buruk. Saya Zihui. Apa? Kau adalah orang kedua legendaris dari Tong Menghui, Si Hui. Ya. Setelah Tuan keempat dilukai, saya mengkonsolidasikan pasukan yang tersisa dan bersembunyi. Sebenarnya, Tuan keempat belum mati. Apa katamu? Tuan keempat tidak mati. Benar. Saat ini Tuan keempat Wi sedang memulihkan diri di villa pribadi, keluarga Wang. Cepat bawa aku untuk melihatnya. Jangan terburu-buru. Tubuhmu masih perlu pemulihan. Setelah Anda pulih, saya akan membawa Anda untuk menemui Tuan keempat. Bagaimana saya bisa berterima kasih kepada Anda? Ingin berterima kasih padaku? Mudah saja. Dahulu kala, Saudara Zi, Anda dikenal sebagai ahli strategi ilahi Shou. Sekarang, kota Yanjing sedang bergejolak. Saya ingin meminta Saudara Zi untuk menunjukkan jalannya kepada saya. Tunggu, ketika angin bertiup. Kapan angin akan bertiup? Ketika angin bertiup, Anda secara alami akan tahu. Halo Suan, ada apa? Sudong, cepatlah kemari. Kakek, dia, sepertinya dia diracuni lagi.
Oke, jangan khawatir, aku segera datang. Zuan. Racun kakak kali ini sangat aneh. Saya hanya bisa menyegelnya sementara di dalam tubuhnya selama 7 hari. Tetapi setelah 7 hari, saya khawatir dia akan tetap menyerah pada racun itu. Apa? Sudong? Apakah kau punya pilihan lain? Aku tidak bisa hanya diam saja dan melihat kakek. Ada satu cara. Hanya saja. Saya hanya 50% yakin. Sudom, lakukan saja. Apapun yang terjadi. Zuan dan aku tidak akan menyalahkanmu. Oke. Kakek, biarkan aku bersiap. 2 hari lagi aku akan menghilangkan racunnya. Sudom, bagaimana pendapatmu tentang situasi di kota Yanjing? Saya pikir, kota Yanjing saat ini terlihat seperti terbagi menjadi 3, tetapi sebenarnya merupakan perebutan 4 arah. Tuan ke-9 Wang dan Tuan ke-4 Li adalah satu pihak. Anda dan keluarga Xiao adalah 2 pihak yang bertikai. Ditambah semua jenis kekuatan tersembunyi. Dan saya, seperti terjepit di antara kekuatan yang saling bertentangan. Sehelai daun tunggal yang hanyut. Setiap saat saya bisa ditelan. Benar. Persis seperti itu. Tetapi keluarga Xiao akan hancur cepat atau lambat. Ketika saatnya tiba, apakah kau ingin membagi kota menjadi 3 dengan 2 keluarga lainnya? Apa maksudmu, kakek? Selama kau menikahi Zuan, seluruh keluarga Shen akan mengikutimu. Kakek? Saya bersedia menikahi Zuan. Hanya saja, saya sudah terjebak dalam perebutan kekuasaan ini. Saya tidak ingin Zuan hidup dalam ketakutan bersamaku setiap hari. Sudong, aku bukan bunga yang rapuh. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Saya tahu, tetapi meskipun begitu, dengan status saya, bahkan jika saya menikah dengan keluarga San, dengan dukungan kakek Sen, mereka yang di bawah masih akan merasa tidak puas. Maka itu tidak hanya akan menyebabkan konflik di dalam keluarga San, tetapi juga akan memberi peluang bagi kekuatan luar. Jadi lebih baik mempertahankan status quo, dan menunggu sampai saya memiliki kekuatan sendiri, sebelum mempertimbangkan pernikahan. Sudong, apa kau tidak menyukaiku lagi? Zuan, jangan bodoh. Kupikir Sudong telah mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Selama kita saling mencintai, layak untuk ditunggu berapa lama pun. Aku percaya bahwa pada waktunya, Sudong akan mencapai hal-hal besar. Kakak Sen, apakah menjadi seorang pemimpin benar-benar memberi Anda kekuasaan tertinggi? Ya, selama kau menjadi pemimpin kota Yanjing, kau akan dihormati oleh semua orang. Kau tidak hanya akan mengendalikan jalur ekonomi kota Yanjing, tetapi kau juga akan memiliki otoritas tertinggi. Kau dapat menentukan nasib seseorang, atau bahkan sebuah keluarga. Sekuat itu. Tidakkah Anda tergoda, kakek Sen? Tentu saja aku tergoda. Bohong jika aku mengatakan tidak. Tapi aku tidak berani. Perairan kota Yanjing terlalu dalam. Aku takut keluarga Sen kita akan hancur. Seberapa dalamkah mereka? Sehingga, bahkan Anda takut. Kau akan mengetahuinya nanti. Aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu dalam waktu singkat. Singkatnya, kau harus berhati-hati terhadap Wang Setai dan Erwenji dan Li Qinghai. Mereka semua orang yang mata duitan. Tidak bermoral dalam mencapai tujuan mereka. Jangan terlalu dekat dengan mereka. Oke, saya mengerti, kakak Sen. Jadi bagaimana Anda berencana untuk menangani keluarga Xiao? Karena mereka mencari kematian, maka hapuskan mereka dari kota Yanjing. Jika aku tidak salah, keluarga Xiao akan segera bergerak melawan kita. Pada saat itu, aku ingin kau dan Zuan untuk memimpin serangan. Kita akan membagi wilayah yang ditentukan 50/50. Bagaimana? Kakak Sen, apa yang Anda lakukan? Keluarga Sen kita terlalu banyak berhutang padamu. Karena kau dan The Zuan film was sangat cocok. translated Dan kau and memanggilku kakek. narrated Bagaimana by aku bisa Media. memperlakukanmu dengan buruk? Kakak Sen, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Aku sudah tua. Mulai sekarang adalah dunia anak muda. Anak buah Tuan Wang. Jawab. Tuan Duen menculik Yumeng. Dia secara khusus memintamu pergi ke reruntuhan klinik pengobatan tradisional Tiongkok Hong Li. Sempurna. Kalau begitu aku akan pergi menemuinya. Tuan Wang dan saya menunggu di sayap. Saya mengandalkanmu, Tuan Muda Zhang. Oke. Kakak Sen. Nona Wang, diculik oleh Tuan Duan. Ini mendesak. Saya permisi dulu. Ada apa? Tuan Duan ini bahkan tidak tahu siapa yang harus diculik. Untuk mengancammu, dia seharusnya menculikku. Zuan, jangan bodoh. Sudong, kau harus pergi cepat. Baiklah, jangan cemburu. Aku pergi sekarang. Hati-hati. Oke. Sang Sudong, kau akhirnya datang. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Tikus yang bersembunyi dalam bayangan. Tentu saja aku datang. Nah, apakah kau mencari kematian? Omong kosong sekali. Katakan padaku, bagaimana kau bisa melepaskan Nona Wang? Sangat sederhana. Sebuah nyawa. Untuk sebuah nyawa. Baiklah, tapi aku butuh kau untuk menjamin keselamatan Nona Wang. Apa yang kau inginkan? Aku ingin melihatnya pergi. Tidak mungkin. Bagaimana jika kau mengingkari janjimu? Aku sendirian apa yang kau takutkan? Aku tidak berani. Kalau begitu aku pergi. Baiklah, kalau begitu.
Hei, Baiklah, Saudara Chu, aku sangat takut. tenang, tenang. Bukankah kita sudah aman sekarang? Saudara Chu, aku sudah memutuskan. Kau telah menyelamatkanku berkali-kali. Aku harus menikah denganmu. Nona Wang, Anda tidak bisa melakukan itu. Aku tidak peduli. Pokoknya aku telah memilihmu. Gak. mataku. As, Saudara Chu, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, hanya goresan. Tidak, ini perlu dirawat. Aku akan pergi mencari dokter. Ikut aku dulu. Jangan khawatir, Yumen. Aku tidak menyangka kau membawa ini. Aku seorang pembunuh bayaran. Cedera adalah makanan sehari-hariku. Aku tidak bisa pergi tanpa pertolongan pertama. Aku mungkin mati suatu hari nanti tanpa menyadarinya. Benar. Kau, mengapa kau menyelamatkan Yumen? Apa? Kau pasti juga menginginkan kekuasaan di kota Yanjing, kan? Siapa yang tidak? Jadi kau dan Tuan ke-9 adalah saingan. Jika kau tidak menyelamatkan Yumen, mengingat betapa Tuan ke-9 menyayanginya, dia pasti akan hancur. Lalu, bukankah kau akan memiliki satu pesaing yang lebih sedikit, pesaing yang kuat? Pria sejati bertindak ketika dia seharusnya bertindak, dan menahan diri ketika dia seharusnya menahan diri. Selama aku memiliki kekuatan untuk menyelamatkannya, aku tidak akan tinggal diam dan menonton. Nyawa yang tidak bersalah, binasa di depan mataku. Keahlian yang bagus. Yang Sudong, berhentilah menyerang keluarga Xiao. Mengapa? Apa kau tahu? Mengapa Tuan Duan menculik Yumen? Lalu apa kau tahu? Tuan Duan adalah orang yang melukai Li Senghai. Tentu saja. Tuan Duan ini adalah hadiah dari keluarga Zhao untuk Tuan ke-9. Tujuannya adalah untuk membuat Tuan ke-9 membantu melenyapkan keluarga Shen. Dia juga mengklaim bahwa setelah melenyapkan keluarga Shen, dia akan tunduk pada Tuan ke-9. Namun, selama pengawalan, terjadi kecelakaan. Jadi, begitulah cara dia mendapatkan kesempatan untuk menculik Yumen. Orang yang licik seperti Xiao Tiangxiang. Akankah dia benar-benar bersedia untuk tunduk? Benar atau tidak? Tuan ke-9 sudah setuju. Perjalananmu kali ini pasti akan menjadi sarang naga dan sarang harimau. Terima kasih atas peringatannya, Nona Sun. Tapi aku tidak bisa membiarkan Xuan hadapi ini sendirian. Keluarga Xiao ini akan kulahap habis. Baiklah, kalau begitu lain kali kita bertemu, kita akan menjadi musuh. Lukanya telah diperban. Kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih. Saudari Sunan, di mana saudara Chu? Dia sudah pergi. Baiklah. Xuan, kenapa kau di sini? Sudong? Aku mengkhawatirkanmu, tapi aku juga takut menjadi beban. Jadi aku datang ke sini untuk menunggumu. Aku baik-baik saja. Sudah larut malam. Biar kuantar kau pulang. Kau pasti lelah. Saya baik-baik saja. Apakah kau menyembunyikan seorang wanita cantik? Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu? Hanya Yuro yang tinggal di rumahku. Bukankah kau sudah tahu itu? Oh, ngomong-ngomong, Yuro, aku akan mengunjunginya. Saudara Chu, kau akhirnya kembali. Salam yang aneh. Sepupu Yuro, Suang Xuan. Sebenarnya aku bukan benar-benar sepupu jauh. Hanya saja ayahku Gege dan kakekku memiliki hubungan dekat, itu saja. Oh, Yuro, kita ada tamu. Bisakah kau potong buah? oke. Aku akan memastikan tamu kita diurus dengan baik. Tamu. Sepupu jauh. Xuan, silakan masuk. Ayo, saudara Chu, makanlah buah. Sudong, katakan padaku, kapan kita akan menikah? Saudara Chu, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Ya, sore ini, aku sedang mendiskusikan ini dengan kakakku. Kami sedang membicarakannya, tapi, apakah Paman yang tahu tentang ini? Dia lebih suka seseorang yang berbudi luhur dan bijaksana. Kalau begitu, sempurna. Aku menganggap diriku cukup berbudi luhur dan bijaksana. Suang Xuan, Paman yang juga menyukai seseorang yang bisa memasak. Dan perhatian. Pengurus rumah tangga kami bisa memasak. Dia sangat cakap. Saudara Chu, apakah yang dia katakan benar? Kita bicarakan ini nanti. Saya permisi ke kamar mandi.
Dua orang bisa mengobrol. Wah! Suang Xuan. Lihat, saudara Chu bahkan tidak mengakuinya. Kau terus bicara tentang menikah dengan keluarga Xiang. Yoro, jika seorang pria terus memanggil seorang wanita saudari, maka di dalam hatinya, kau akan selalu menjadi adik perempuannya. Kusarankan kau untuk tidak membuang energimu. Aku tidak butuh kau memberitahuku apa yang harus kulakukan. Aku punya keuntungan kedekatan. Siapa yang berakhir dengannya masih belum pasti. Begitukah? Aku tidak akan berdebat dengan seorang anak kecil. Siapa yang kau sebut anak kecil? Paman Jiang sudah berjanji padaku bahwa aku akan menjadi menantunya. Benarkah? Lalu, apakah saudara musuh telah setuju? Kau. Xuan Xuan. Hari sudah malam. Biar kuantar kau pulang. Baiklah. Saudara Chu. Kau tetap di rumah dan jadi anak baik. Aku akan mengobati pilekmu saat aku kembali. Baik, aku akan menunggumu di rumah. Sang Sudong. Tidak adakah yang ingin kau katakan? Selama kau menjelaskan, aku akan mempercayaimu. Xuan Xuan. Saya tidak ingin bekerja sama dengan keluarga Shen lagi. Saya rasa saya bisa menjatuhkan keluarga Xiao sendiri. Hanya karena ini, jika kau menginginkan kekuasaan, aku bisa memberimu seluruh keluarga Shen. Xuan Xuan. Baik, baiklah. Jika kau mengalihkan kasih sayangmu, beritahu aku. Shen Zuan Zuan, aku bisa menangani apapun. Yoro. Apa yang sedang kau lakukan? Saudara Chu, bukankah kau seharusnya mengobati kondisiku yang sedang pilek? Ketika saya kembali, saya melihat kau telah mematikan lampu. Jadi kupikir kau sudah tidur. Oh. Ayo, bangun. Yoro, bagaimana perasaanmu? Saudara Chu, aku merasa sangat dingin. Tahan sebentar lagi, kau tidak akan kedinginan setelah perawatan selesai. Saudara Chu, kau mau kemana? Saya ada urusan penting yang harus dihadiri. Saya tidak akan kembali untuk sementara waktu. Aku ingin ikut juga. Jadilah anak baik, Yoro. Tetap di rumah saja dan bantu aku merawat ayahku. Klinik saya baru saja dibuka, dan saya tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Ini akan menjadi kerja keras untuk Yoro kecil kita. Aku akan membelikanmu hadiah ketika aku kembali. Oh, baiklah kalau begitu. Kalau begitu saya permisi dulu. Oke. Tuan Muda Shang, Anda di sini. Saudara Zi, angin Yanjing akan berhembus kencang hari ini. Angin kencang melolong, awan gelap berkumpul. Ini adalah pertanda kekacauan besar. Saudara Zi, saya punya permintaan yang tidak biasa. Saya ingin tahu, apakah Anda bersedia membantu saya? Tuan Muda Shang, katakan saja sepatah kata. Zihui, saya juga orang yang mengerti rasa terima kasih. Anda pasti pernah mendengar saudara Zi tentang konflik antara saya dan keluarga Xiao. Sekarang saya telah menerima kabar bahwa keluarga Xiao telah mendapatkan dukungan dari keluarga Wang. Jadi saya ingin meminta Anda, saudara Zi, untuk keluar dari masa pensiun dan mengumpulkan sisa-sisa aliansi untuk membantu saya menghancurkan keluarga Xiao. Hal ini, Jangan khawatir, target saya hanya keluarga Xiao. Saya tidak akan menyentuh keluarga Wang untuk saat ini. Jadi setelah selesai, Anda bisa mencari Li Changhai sendiri. baik, saya setuju. Tapi Tuan Muda Shang, perusahaan keluarga Xiao sangat luas. Tahukah Anda di mana tempat terbaik untuk memulai? Apakah Anda punya saran, saudara Zi? Tenggara. Ada salah satu basis mereka di sana. Ini juga merupakan salah satu jalur kehidupan mereka. Jika Anda dapat menjatuhkannya, Tuan Muda Shang, Anda akan mencekik mereka. Saya tahu datang ke saudara Zi adalah langkah yang tepat. Mari mengguncang Yanjing yang telah lama tenang ini. Bersama lagi. Dan kami, Apa yang kau lakukan di sini? saudara Chu. Sudong, aku tahu segalanya. Aku bukan orang yang rapuh. Jika kau masih ingin menikah denganku, kau tidak bisa meninggalkanku. Baiklah, aku akan membawamu bersamaku. Tapi, Xuan Xuan, bagaimana kau tahu? Aku sudah memberitahu Suang Xuan. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak membawaku? Jangan khawatir, aku sudah mengatur kliniknya.
Dan memberitahu Paman Jiang, kau juga tidak bisa pergi tanpaku. Dan Cugi Ciku juga. Kau telah menyelamatkanku berkali-kali. Kau harus memberiku kesempatan untuk membalas budimu. Jadi kau, Saya di sini untuk melindungi Iman. Namun di sepanjang jalan, jika terjadi sesuatu yang lain, maka siapa yang tahu? Suster Sonan. Oke, hanya bercanda. ini, Sudong, biarkan mereka pergi jika mereka mau. Shen Zuan, aku bukan orang yang pelit. Ketika saatnya tiba, lebih baik mereka tidak mengeluh. baiklah. Kalau begitu mari kita semua bersenang-senang bersama.